Ya, baik, Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa kali ini. Masih terus kita membahas tentang kitab Ester. Dan ini kita akan bahas tentang bagaimana kita berada di tempat yang tepat dan dalam waktu Tuhan lah segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, selamat bergabung Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali. Ibu Yolanda Talahatu, selamat bergabung. Dan Ibu Il Kainama, Shalom. Dan Ibu Novalia Rumah Laiselan, ya. Dan Ibu Febiola Latuprisa, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Marihot, pendeta yang luar biasa, dan Ibu Ansye Hedi, dan Bapak Jonathan Edi Heriawan. Tuhan memberkati dan maju terus di dalam Tuhan, ya. Shalom Ibu Pendeta Ibu Nur Martinus, apa kabar? Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita di pagi ini. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang buat saya ini menarik, ya, menarik banget, dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu bahwa God's timing is always the right time. Jadi waktu Tuhan selalu yang terbaik dan yang tepat. Dan saya sangat percaya sekali beberapa dari Anda sedang mengalami waktu-waktu yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sekalipun kita sedang mengalami berbagai duka, ruang lingkup diperkecil, situasi makin tidak menentu. Beberapa saya mendapat informasi terjadi PHK, putus hubungan kerja, dan beberapa juga mengalami stagnasi dalam bisnis. Kemudian beberapa juga yang mengalami beberapa proyek-proyek yang tidak bisa dilanjutkan karena beberapa karyawan mengalami masalah dengan kesehatan, dan itu mempengaruhi semua struktur keuangan, ekonomi, bahkan sosial dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Nah, pertanyaannya, itu kapan waktu yang terbaik itu? Apakah hari ini? Apakah di situasi pandemik ini kita bisa berkata bahwa ini waktu Tuhan yang terbaik? Atau beberapa dari kita mungkin berkata bahwa waktu terbaik bagaimana? Anak saya nggak bisa sekolah. Kemudian anak saya nggak terlalu bergairah untuk sekolah online begitu, ya. Bagaimana begitu?
Kapan semua situasi ini akan berlalu, ya? Saya pun harus katakan bahwa Bapak Ibu, seharusnya beberapa hari lalu, mungkin beberapa bulan lalu atau minggu lalu, seharusnya Anda sudah mati mungkin. Tapi kenapa Anda masih ada sampai hari ini? Coba saudara renungkan sebentar. Kenapa Anda hari ini ada? Itu penting banget. Dengan kita menyadari bahwa kita ada hari ini, itu berarti kita menyadari bahwa Tuhan masih percaya kita untuk mendistribusikan kehendak, rencana, kemampuan lewat kita. Jadi Tuhan masih percayakan hal itu. Nah, baik, shalom buat Ibu Vanessa Claudia, Bapak Marlon, Bapak Tommy Sirait, dan juga Ibu Desi Simatau, Bapak Ibu Pendeta Titi Was dan Wasti Mailuhu, ya. Waduh, wah asik juga ya, Wasti Mailuhu. Wow, gitu ya. Kita sedang bahas kemarin kita bahas tentang Ratu Wasti, ya. Hari ini yang bergabung dengan kita Wasti Mailuhu. Waduh, senang sekali. Aduh. Oke, baik. Oke. Hey, Bapak Pendeta Marihot Sirait, apa kabar? Aduh, senang sekali bisa lihat saudara laki-laki saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Pak Marihot Sirait ini adalah salah satu sahabat baik saya waktu kita sekolah dan studi bersama-sama di Sekolah Tinggi Teologi Tawamangu. Nah, kita memang ada di sekolah tinggi, tapi kita tidak tinggi hati, ya. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar hari ini. Saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan-catatan kecil di rumah, siapkan pena dan catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting atau yang dirasa oleh Bapak Ibu menjadi berkat. Dan kalau beberapa dari Anda yang mendapatkan berkat secara spiritual dari program ini, Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman atau saudara dan sebagainya yang dirasa itu akan menjadi berkat atau menjadi jawaban bagi mereka. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Esther pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan, ya. Oke. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ini menarik. Duduk di depan pintu, di depan gerbang istana raja. Wow. Berarti orang ini bagus ini, ya. Oke, baik. Pelan-pelan Bapak Ibu. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Wow, level ketaatan Esther sangat luar biasa, ya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah yang namanya Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros, ya. Suami dari Ratu Esther. Oke. Nah, di ayat yang ke-22. Tetapi perkara itu dapat diketahui, ya toh? Perkara itu diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah. Oke, diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Wah, ini asik nih. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, bukan hoax nih, ya. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Shalom dulu Bapak Ibu, Ibu Pamela Saila Tua. Wow, dari Jakarta, sukacita
Ibu Selina Laberi, Ibu Ans Adam, apa kabar Ibu Ans? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Dan sukacita menjadi bagian kehidupan kita dari waktu ke waktu. Baik, tetap jaga jarak ya. Tujuannya supaya kita sama-sama menghidupi komunitas kita dengan cara-cara yang lebih hidup, begitulah. Oke, baik. Kembali ke sini. Sebelum kita bahas dari ayat 19 dan sampai 23, saya perlu menyampaikan beberapa hal penting dulu. Yang pertama, Bapak Ibu, saat kita mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan hidup kita menemukan bahwa kehidupan ini terdiri dari berbagai rangkaian peristiwa. Ya. Seringkali setiap peristiwa terjadi untuk mempersiapkan kita untuk peristiwa di masa depan. Jadi, apa yang Anda persiapkan hari ini bukan untuk hari ini aja, tapi besok, ya. Terkadang beberapa peristiwa cenderung menyatu dan menciptakan peristiwa besar. Melihat kehidupan dari perspektif ini, saya yakin sebagian besar akan setuju bahwa kita tidak pernah merasa sepenuhnya siap untuk apa yang kehidupan membawa kita. Artinya situasi-situasi sekarang ini, banyak dari kita mungkin tidak siap. Dan beberapa dari kita memang tidak siap. Bahkan istilahnya cadangan keuangan Anda tidak siap dan tidak sanggup untuk menahan gelombang yang sedang datang hari-hari ini. Saya mendapati dan mendengar beberapa sahabat pendeta mengalami kesulitan dalam mendistribusikan penata layanan secara optimal karena istilahnya itu pemasukan, persembahan masuk ke gereja berkurang. Tapi yang menarik adalah mereka tidak kehilangan semangat untuk mendistribusikan apa yang menjadi potensi dan panggilan mereka di dalam Tuhan. Itu yang keren. Ini menandakan kepada kita bahwa orientasi pelayanan kita sudah bukan lagi tentang apa yang disebut dengan fasilitas, kan begitu. Dan kita mulai menyadari bahwa fasilitas itu penting, Bapak Ibu. Saya butuh fasilitas. Siaran ini, program ini, Fendi Menyapa, butuh fasilitas. Nah, Facebook itu adalah fasilitas ya. Nah, saya perlu itu untuk menyeberangkan apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan bagi setiap kita. Tapi ada hal menarik yang ingin saya sampaikan dari tempat ini bahwa akan tiba waktu dan saat di mana kita sudah tidak lagi berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya itu menggerakkan kita dan memotivasi kita. Tapi kita bakalan digerakkan oleh satu kuasa yang terjadi di dalam karena ada rasa lapar dan haus yang sangat gitu. Dan ini yang bakalan Tuhan keluarkan dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Beberapa sedang mengutuk dan situasi ini seperti mengutuk bla 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 dan sebagainya. Bahkan beberapa juga yang saya lihat dan saya baca di sosial media, bagaimana orang-orang begitu mudah melepaskan kata kutukan dan umpatan kepada pemerintah, bahkan melepaskan kutukan kepada masyarakat yang tidak taat, bahkan cepat sekali melepaskan kutukan kepada pihak medis dan para dokter dan tenaga medis. Dan hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua bahwa selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, kepergian orang-orang terkasih kita pun ada dalam kendali Tuhan. Saya paham dan saya mengerti. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi itu tidak mudah. Tapi satu hal pun yang harus saya sampaikan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik.
Dan tidak ada manusia yang datang sebagai penasehat dan mencoba untuk menasehati Tuhan dalam keputusan-keputusan yang bakalan dia ambil. No. Dengar, saya mau kasih ingat kepada semua kita di tempat ini bahwa semua kita sedang berjalan dan berlomba-lomba untuk meloloskan diri dari setiap situasi dan kondisi sekarang. Nah, beberapa dari Anda mempersiapkan diri dan beberapa dari Anda juga yang ketika situasi ini datang tidak siap. Dan kita dapati bahwa ada begitu banyak orang yang menghidupi hidup dengan cara lebih sering mengutuk daripada mengucap syukur. Sebenarnya kita nih mau apa sebagai manusia ini? Nah, ketika situasi baik-baik saja, kita begitu seperti meniadakan begitu. Tapi di mana waktu kita, Bapak Ibu? Nah, saya paling suka sekali ada satu orang ibu, dia bilang begini kepada saya. Pak Fendi, saya bersyukur untuk corona. Saya bilang, apa alasan Anda mengatakan begitu? Dia bilang begini, dengan corona saya bisa lihat suami saya lebih sering. Satu. Kemudian yang kedua, saya lebih sering mengurus anak-anak, lebih punya banyak waktu. Begitu. Kenapa? Karena mereka selalu ada di rumah. Mereka sekolah online dan sebagainya, itu sisi positifnya. Tapi ada ibu-ibu lagi yang lain dengan tingkat stres dalam mendidik dan mendewasakan anak-anak. Kemudian mereka pukul anak-anak, mendisiplin anak-anak, mereka stres. Dan kemudian kita dapati bahwa menjadi guru itu tidak mudah dan tidak gampang. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita pun harus belajar bersyukur untuk semua guru, tenaga pengajar, pendidik, dosen, dimanapun Anda berada. Saya apresiasi dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Karena saya juga dibesarkan dengan guru dan tenaga dosen dan pendidik yang hebat, membuat saya sampai hari ini ada. Nah, menarik di sini Bapak Ibu, mari kita bersyukur dengan waktu-waktu yang Tuhan titipkan buat kita. Nikmati saja, nikmati, nggak usah menggerutu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, Israel menggerutu, mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Semua terkubur rapi di mana? Di padang gurun. Termasuk Musa Bapak Ibu. Hanya Kaleb dan Yosua yang menikmati tanah perjanjian. Menarik untuk kita belajar adalah karena Kaleb memiliki spirit yang berbeda. Yosua adalah gambaran juru selamat Yesus Kristus. Dan ini mengertilah dengan sangat Bapak Ibu. Kaleb itu artinya anjing Bapak Ibu. Ini menggambarkan kepada orang-orang yang tidak bertuhan, sebut saja seperti itu. Tapi bagaimana Yosua bisa dengan Kaleb masuk mendistribusikan kehendak dan rencana Tuhan dengan cara yang berbeda. Ini yang saya mau mengingatkan setiap kita bahwa dengar baik. Apapun yang terjadi di planet bumi ini, Allah pegang kendali. Allah pegang kendali. Allah pegang kendali. Antara Anda percaya atau tidak, dia pegang kendali. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, bahkan rencana dan persiapan terbaik kita dapat membuat kita kewalahan dan kekurangan arah yang positif. Kita yang sudah persiapkan diri pun kewalahan. Oke, saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya tinggal di Amerika, negara maju. Kesiapan dan mental mereka sangat bagus banget untuk menghadapi situasi kesehatan pandemik ini. Tapi didapati persiapan Amerika pun bisa patah Bapak Ibu. Bagaimana gelombang dan terjadi kematian begitu banyak di bangsa Amerika. Tapi baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Menarik untuk kita belajar bahwa persiapan manusia itu terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal yang besar. Oke, saya mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang memiliki kesulitan kehidupan. Hidup terasa sulit, terasa berat untuk menarik nafas. Bukan karena sakit ya. Menarik nafas karena begitu banyak kebutuhan yang harus dicukupkan dan dipenuhi. Tapi tidak ada gitu loh. Berapa banyak yang sedang kita lagi bernafas di dalam kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan. Saudara dengar, Goliat berdiri menantang barisan tentara Israel 40 hari lamanya. Itu bukan hal yang mudah, 1 bulan lebih. Betapa Israel diliputi dengan ketakutan dan kecemasan.
Nah, menarik untuk kita belajar hari ini adalah bagaimana Tuhan intervensi dengan cara yang luar biasa. Tuhan punya cara, dengar, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia sempurna dalam mengurusi banyak hal. Dia sutradara agung. Dia penasehat ajaib. Dia tahu kapan dia harus turun dan menyelesaikan masalah. Dia tahu itu. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Sering saya katakan, ketika Goliat mengancam barisan tentara Israel, yang kita dapati apa? Halo? Yang kita dapati apa? Israel dalam ketakutan. Anda bisa bayangin coba. Goliat seorang diri berdiri. Sementara barisan Israel tidak ada satupun yang tampil untuk berhadapan dengan dia. Face to face, tidak ada. Nah, ini menarik untuk kita belajar apa? Tuhan pakai Isai, men. Tuhan pakai Isai. Siapa Isai? Ayahnya Daud. Isai berkata kepada Daud, siapkan roti, gandum, susu, dan madu. Bawalah kepada saudara-saudara laki-lakimu di perkemahan militer Israel. Nah, saudara bisa bayangin Daud datang, men, dalam waktu Tuhan. Itu di hari yang ke-40, men. Hari ke-40 roti datang, men. Dengar baik. Isai datang menyuruh Daud membawa roti. Tapi dengar baik. Daud bawa pulang kepala Goliat. Dalam waktu Tuhan, kamu mendistribusikan apa yang menjadi kehendak ayahmu. Tapi begitu kamu sampai pada tiba dan waktu di mana kamu harus berperang, kamu akan pulang dengan kehendak Allah. Bagaimana Tuhan tuntun Daud dan menyelesaikan pertandingan dan Israel mengalami kemenangan besar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya paham betul bahwa setiap kita punya kesulitan masing-masing. Tapi jangan menyerah, bos. Jangan menyerah. Semua kita ada dalam situasi yang sama. Dan saya sangat memahami bahwa Tuhan bermain cantik di seluruh arena di mana kita bisa bermain di situ. Dia bermain cantik, bos. Syukurlah Tuhan tidak terikat pada hikmat yang terbatas seperti yang kita alami. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau kasih satu contoh lagi Bapak Ibu, bahwa dia tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, dengar, Goliat melihat Daud, ini siapa yang datang melawan saya? Lulusan akademi mana dia nih? Militer dari mana? Angkatan mana dia? Nah, coba saudara lihat itu baik. Tapi bagaimana dia berlatih dengan cara yang bersembunyi? Dia disembunyikan Tuhan, latihannya pakai beruang. Dia apa? Apa tuh? Lawan sparring. Artinya lawan bertanding dia apa? Beruang dan singa. Gak main-main, bos. Nah, itu yang saya mau bilang buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau untuk berhadapan dengan Goliat, Daud sudah berlatih begitu keras. Nah, saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita belajar di sini apa, saudaraku? Bersyukurlah Tuhan tidak terikat pada hikmat yang terbatas seperti kita. Nah, tahukah saudara bahwa Allah kita punya banyak hal bagi kita? Dia mau mempercayakan banyak hal bagi kita. Tapi manusia kita terbatas dalam menyediakan. Satu waktu ada seorang janda karena suaminya seorang nabi dan telah meninggal. 2 putranya didapati mau diambil oleh penagih hutang, dijadikan budak. Dia mendatangi Nabi Elia dan berkata bahwa, "You punya apa di rumah?" "Saya punya buli-buli berisi minyak." Saudara tahu, dia jawab begini, "Saya punya buli-buli berisi minyak." Itu cukup untuk mujizat datang. Kemudian perintah berikut dari Elia adalah, mintalah bencana-bencana dari segala tetanggamu itu. Jangan terlalu sedikit. Itu kalimatnya jelas. Jangan terlalu sedikit. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Elia sedang memberikan penjelasan kepada kita secara tidak langsung begini. Jangan terlalu sedikit. Artinya gini, sediakan sebanyak-banyak yang kamu bisa. Kasarnya gitu. Kalau bisa kamu datang dengan satu RT itulah gitulah. Kamu bawa semuanya. Ambil sebanyak-banyak yang kamu bisa. Karena Tuhan punya sumber tanpa batas. Dan kita dapati ketika mereka masuk ke kamar dan mereka tuangkan minyak, bejana demi bejana terisi. Begitu bejana terakhir,
Alkitab berkata minyak masih terus mengalir, tapi bejana sudah habis. Ini membuktikan penyediaan manusia terbatas, tapi Tuhan punya tidak terbatas. Minyak masih terus mengalir. Berapa sering kita meragukan kuasa Tuhan? Sementara kenapa kita meragukan? Karena kita terbiasa dengan pandangan-pandangan jasmani. Padahal di balik semua ini Allah bekerja di balik layar. Peristiwa kitab Ester ini adalah pelajaran mahal bagi kita. Nama Allah tidak pernah disebutkan, nama Tuhan tidak pernah disebutkan, ibadah dan iman tidak pernah disebutkan di dalam kitab ini. Tapi bagaimana Tuhan berperan di balik sejarah ini? Bagaimana Tuhan loloskan bangsa Yahudi dan diluputkan dari pembunuhan massal? Tahukah saudara bahwa Tuhan bergerak dengan cara-cara yang tidak biasa? Dia bergerak melampaui dimensi pengertian dan pemahaman kita. Dia bergerak jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Ketika murid-murid diperhadapkan dengan banyak orang, karena mereka situasi sudah lapar, dan Yesus berkata, you semua bakal, kamu murid-murid yang harus memberi mereka makan. Murid-murid berkata, uang 200 dinar nggak bisa cukup buat mereka, Tuhan. No, kamu yang kasih makan. Nah, saudara dengar baik yang diberkati Tuhan. Mereka mencoba untuk mengkalkulasi harga dan biaya. Berapa banyak untuk memberi makan orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Siapa yang berbicara kepadamu itu penting. Yang berbicara kepadamu itu penting. Yang memerintahkan kamu memberi makan itu penting. Kalau Tuhan yang memerintah kepadamu, kalau Tuhan yang perintah kamu, jangan pikir soal penyediaan. Waktu dia perintah bersamaan dengan itu, providence ilahi datang. Penyediaan Tuhan datang. Nah, tahukah saudara, Alkitab berkata kepada kita 2 ekor ikan 5 roti. Memberi makan 5.000 laki-laki. Sisa 12 bakul, belum terhitung istri dan anak-anak, perempuan dan anak-anak. Anda bisa bayangin betapa Tuhan bermain jauh melampaui yang kamu pikirkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, seperti janda yang urus nabi itu, olahlah roti bagiku. Setelah itu baru kamu memberi makan kamu dan anakmu. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar, syukurlah Tuhan tidak terikat pada hikmat yang terbatas seperti yang dimiliki manusia. Rencananya selalu ditata dengan sempurna menurut kehendaknya. Dia tidak pernah terkejut karena tidak siap. Allah tidak pernah terkejut karena dia tidak siap. No, dia sudah tahu. Dia tidak pernah dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Dia tidak dipaksa untuk itu. Dia kuasai situasi dan kondisi. Nah, dengar, dalam situasi apapun dia pegang kendali. Dia Allah yang berdaulat, kita dapat beristirahat. Dengar, kita dapat beristirahat dalam hikmat dan tuntunannya yang berdaulat. Apa yang membuat kita rumit dalam mempercayai Tuhan? Karena kita mencoba menyelami Tuhan pakai akal kita. Dengar baik Bapak Ibu, dari mana 2 ekor ikan 5 roti memberi makan 5.000 orang? Itu dari mana idenya? Itu cuma sorga yang bisa melakukannya. Tahukah saudara, ketika saudara belajar mempercayai Tuhan, dagingmu diminta untuk dihabiskan. Artinya dagingmu terbatas ketika mencoba menyelami perasaan dan kehendak Allah. Daging manusia kita tidak akan pernah mencicipi kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan datang, dagingmu tidak akan bertahan di tengah-tengah hadirat Allah. Tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan, Petrus seorang nelayan biasa. Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka adalah uneducated, tidak berpendidikan. Tapi bagaimana ketika Roh Kudus turun dalam Kisah Rasul pasal 1 dan 2, bagaimana mereka diurapi. Petrus sekali bicara 3.000 datang bertobat. Tukang ikan berubah menjadi penjala manusia.
Di peristiwa Kisah Rasul inilah baru kita pahami apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia memanggil Petrus dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di pantai Danau Galilea. Tinggalkan jala dan perahumu. Mereka tinggalkan fasilitas mereka. Mereka tinggalkan itu pekerjaan mereka. Dan Tuhan berkata, akan kujadikan kau penjala manusia. Kapan kejadian? Peristiwa Kisah Rasul pasal 1 dan 2 telah membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan 33 tahun yang lalu telah terbukti. Saudara dengar baik, untuk Anda mau mencapai sebuah proses yang untuk Anda mencapai sebuah tujuan, ada proses yang panjang. Ada proses penyangkalan, pengkhianatan di dalamnya. Emosi dan sebagainya. Anda bisa lihat Petrus, karakternya cepat panas, saudaraku. Dia seperti mesin Suzuki, cepat panas gitu. Tapi kemudian cepat mati juga gitu lah, cepat redup maksudnya. Anda bisa bayangin coba. Nah, begitu dia masuk pada level berikut ketika Roh Kudus, waduh, dia dibaptis, Alkitab jelas mencatat bagaimana dia dirubah menjadi manusia lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kiranya kita belajar, jika hidup kita dijalani sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan selalu membuat keputusan yang tepat dan mengikuti jalan yang benar. Ada banyak jalan yang ditawarkan oleh teman-teman saudara. Ada banyak jalan ditawarkan oleh orang-orang di atas saudara. Tapi dengar baik, please, belajar berpikir berdasarkan pikiran dan pertimbangan hikmat dari Allah. Sebab apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan hari ini, kita akan menuai dan tidaknya di hari esok. Tergantung pilihan-pilihan Anda menentukan keputusan, pilihan-pilihan Anda menentukan hari esok. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kisah ini, kisah Esther dan Mordekai ini, kita harus mengungkap, artinya gini, Tuhan sedang mengungkapkan rencana Allah yang berdaulat dalam kehidupan Esther dan Mordekai. Sementara mereka tidak bisa melihat masa depan, tapi Tuhan bisa. Dia sudah membangun fondasi agar rencananya berhasil. Ya toh? Jauh sebelum kepercayaan, artinya Mordekai mendapat kepercayaan oleh Ahasiweros, bahkan jauh sebelum itu juga Esther dipilih, Tuhan sudah taruh orang-orang kunci, bos. Tuhan sudah bermain di ranah ini. Nah, Tuhan sudah punya orang-orang, kapan dia munculkan pada waktunya. Itu yang saya bilang, tunggu waktu Tuhan. Jangan paksa. Saya belajar banyak dalam situasi pandemik ini, bahwa menunggu waktu Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena daging kita tergesa-gesa dan pengen cepat. Kenapa daging kita pengen cepat dan tergesa-gesa? Salah satu motivasi terkuat adalah karena kita hidup di zaman yang serba instan. Anda lihat bagaimana kecanggihan orang-orang pemerintah China, orang-orang di negara China, mereka membangun gedung bertingkat dalam sehari, yang sistemnya pasang begitu aja selesai. Nah, di Amerika orang bangun rumah 1-2 bulan langsung jadi. Nah, coba bisa bayangin, coba betapa ini ada kehidupan. Kenapa kita mau yang instan? Karena kita dikelilingi dengan suasana yang instan. Sementara Tuhan pengen proses. Kenapa? Karena proses itu melahirkan kematangan. Proses melahirkan hal-hal yang tidak biasa. Daud dibesarkan di mana? Di padang pengembalaan. Dia dibesarkan dengan apa tuh? Latihan dengan singa dan beruang. Sementara Goliat di sekolah militer Filistin. Daud tidak, bos. Tapi dengar baik, sama-sama punya pendidikan. Mereka saling berhadapan untuk menentukan prestise masing-masing bangsa, siapa yang lebih tajam dan siapa yang lebih bagus. Allah tidak kekurangan cara, bos. Daud datang bawa roti, tapi Daud pulang membawa kepala Goliat. Saudara, tidak ada yang rumit bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Dengar, yang paling penting di sini adalah persiapkanlah dirimu.
Tanpa persiapan jangan bermimpi Anda bisa membawa kemenangan. No. Seorang pemenang dia tidak menjanjikan kemenangan hari esok. Tapi seorang pemenang yang terbaik dia mempersiapkan dirinya hari ini. Dia selalu menjanjikan persiapan lebih baik untuk menghadapi hari esok. Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, Tuhan punya rencana atas setiap kita. Tuhan punya agenda atas setiap kita. Nah, seperti tadi saya katakan di dalam Ester pasal 2 ayat 19 dikatakan, selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ini menarik Bapak Ibu. Ya toh? Tempat yang terkemuka. Tahukah saudara bahwa untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, pintu gerbang itu bicara tentang keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan di situ. Ketika Boas hendak mengambil Ruth menjadikan istri, keputusan-keputusan diambil di mana? Pintu gerbang. Tahukah saudara, untuk saudara masuk ke hadirat Allah, bawa puji-pujian, korban puji-pujian ke mana? Ke gerbangnya Tuhan, men. Gerbang itu bicara tentang kekuatan, gerbang tempat musyawarah, gerbang keputusan-keputusan besar untuk satu kota. Halo. Itu sebabnya Alkitab berkata gereja Tuhan dibangun di mana? Di atas dasar firman Allah, di atas Kristus Yesus. Di mana? Perkataan itu loh. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Allah mau tidak berkuasa atas kita. Artinya gini, keputusan-keputusan neraka tidak akan menyentuh gereja yang diurapi. Keputusan-keputusan neraka untuk menghancurkan gereja yang diurapi tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena kita dibangun di atas pengakuan yang benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keren banget. Jadi kita dibangun di atas dasar perkataan kehidupan, bukan kematian. Itu sebabnya setiap kita yang datang ke hadirat Allah harus memastikan bahwa kamu bersedia untuk membunuh keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Itu loh. Perlu dimatikan di situ. Dengar, daging tidak akan mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Aduh, Tuhan Yesus tolong kita semua. Lihat Bapak Ibu. Di dalam Ester pasal 2 ayat 19 tadi, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Itu tahtanya Mordekai. Dia duduk di situ. Nah, Anda bisa bayangin kalau orang lain yang duduk, raja mati. Kalau orang lain yang duduk, raja mati. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau engkau ada di satu kota, Anda ditentukan untuk kota itu hidup karena doa-doamu. Alkitab berkata jelas, kebenaran meninggikan derajat bangsa, dosa menodai bangsa. Kalau ada gereja di satu kota, kamulah orang yang menentukan nasib kota itu. Eklesia, dewan kota, siapa mereka? Mereka yang memutuskan nasib dari sebuah kota. Keputusan-keputusan penting akan lahir dari lidah orang percaya. Lidahmu adalah harimu. Lidahmu adalah masa depanmu. Lidahmu adalah masa depan kotamu. Gemakanlah yang baik. Perkatakanlah yang baik. Ucapkanlah yang manis. Alkitab berkata bahwa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, pikir, dengarkan, ucapkan hal-hal itu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, Mordekai duduk di pintu gerbang istana. Alkitab berkata, jangan duduk dengan para pencemooh, nanti kamu terisap di dalam agenda mereka. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Keren. Berarti orang yang tepat akan selalu dikirim oleh Tuhan
ke tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, dalam mengagendakan kehidupan, dalam ketaatan. Keren. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan itu pegang kendali, bos. Ahasiweros, hidupnya, nafasnya ada di Mordekai. Saya ingin katakan kepada semua kita di tempat ini. Kalau kamu orang percaya, kalau kamu anak Tuhan, nafas hidup pemerintah, nafas hidup pergerakan Allah ada di tanganmu. Berdoalah buat pemerintah, bukan mengutuk. Kalaupun Anda disuruh jadi memimpin di saat-saat seperti ini, otakmu bakalan sakit juga, bos. Pusing, gitu loh. Makanya jangan mengutuk, tapi apa? Kirim doa buat mereka. Ucapkan syukur. Perkatakan yang baik. Jangan mengutuk. Karena dengan kamu mengutuk, kamu menciderai lidahmu. Yang tadinya Tuhan taruh lidah kenabian. Lidahmu itu lidah kenabian. Taruhlah perkataan-perkataan yang baik atas kota di mana kamu huni. Setiap pagi kalau saya antar istri saya bekerja, waktu dalam perjalanan pulang, saya selalu angkat tangan dan berkati sepanjang perjalanan pulang saya. Tuhan, buatlah Dover diberkati, penduduknya kenal Tuhan, langit terbuka, banyak pekerjaan menunggu dan menanti, bahwa datang jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penglihatan terhadap Tuhan mulai kabur, dan Tuhan bukakan, singkapkan, wahyukan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami belum lihat awan yang besar, kamu belum lihat awan, tanda-tanda hujan, nggak apa-apa Tuhan. Tapi saya tetap belajar untuk percaya, saya tetap belajar untuk melihat. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada situasi-situasi seperti ini, kita diajarkan untuk melatih iman dan percaya kita. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi dengar baik, kejar kepentingan roh Allah. Kamu tidak akan kecewa di kemudian hari. Ada begitu banyak hamba Tuhan di pedesaan yang saya nonton dan lihat, dan bagaimana mereka hidup membesarkan anak-anak mereka. Beberapa dari mereka kontak saya secara pribadi bahwa Bapak Pendeta, kami kesusahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang sedang susah sekarang. Tapi satu hal yang saya mau beritahu buat saudara, ketika kiri kanan menjadi terasa susah, kamu punya langit yang tidak pernah susah. Kamu masih punya Tuhan yang membuka langit. Matahari tidak menyakiti kamu, bahkan bulan tidak menyakiti kamu. Bahkan dengar baik, dia turunkan hujan pada musim dan waktunya. Di mana ada musim menabur dan menuai, di situ selalu ada penyertaan dan penyediaan Tuhan. Alkitab sangat jelas mencatat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Please deh Bapak Ibu, belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Saya tahu itu tidak gampang. Kenapa? Karena daging kita berteriak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberkati. Dengar. Esther itu nama Persia. Kalau diterjemahkan itu bintang pagi. Saudara siapa yang? Nah, di dalam konsep bahasa Ibrani, ini terkait dengan akar kata untuk bersembunyi atau tersembunyi. Sorry, bukan bersembunyi, tersembunyi. Tersembunyi. Karena intervensi Tuhan disembunyikan di seluruh pergantian peristiwa. Di balik layar, setiap perkembangan dipandu oleh tangan Tuhan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Waktu saya mencoba mempelajari dan saya bedah beberapa literatur Ibrani, dan saya ketemu kata ini. Esther nama Persia, diterjemahkan bintang pagi. Dalam bahasa Ibrani ini terkait dengan akar kata untuk tersembunyi. Wow, baru saya paham dan mengerti.
Coba, baru saya sangat paham dan mengerti. Perhatikan ya, saya baca ulang buat Bapak Ibu. Di ayat yang ke-20. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Asik kan Bapak Ibu? Identitas Ester tersembunyi, bos. Wow, ini saya semakin mengerti sekarang bahwa situasi ini kita akan dibawa pada level ini. Tersembunyi. Tapi Tuhan bergerak di belakang layar. Dia sutradara, dia setting semuanya. Dengar, di dalam dunia perfilman ada yang namanya peran pembantu. Ya toh? Tuhan selalu punya peran pembantu. Dia kirim malaikat-malaikat. Anda nggak pernah percaya itu. Anda mungkin nggak yakin. Tapi dia kirim orang-orang terbaiknya. Dalam waktunya, kamu sudah dipersiapkan dan kamu akan dipromosi dalam waktu Tuhan. Wow, saya suka sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya suka sekali. Bagaimana nama identitas dia disembunyikan. Wow. Wow. Ester pasal 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Wow, 1 tahun ya. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian 6 bulan, untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow. Menariknya di mana nih? Persiapan. Anda ketemu raja harus persiapan. Anda nggak bisa datang dengan ketidaksiapan. No, itu kematian menjumpai Anda. Ketemu raja tanpa persembahan, ketemu raja tanpa upeti, kamu mati, bos. Orang Majus datang kepada Yesus, mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Itu apa? Itu apa? King size. Ukuran raja tuh memang begitu. Nah, oke. Mari kita lihat. Salah satu alasan untuk waktu persiapan yang lama 12 bulan tadi adalah untuk memberitahu apakah para wanita itu hamil saat masuk ke harem atau tidak. Harem itu balai perempuan, tempat untuk ditampungnya gadis-gadis yang milik raja. Sehingga raja tidak akan dituntut karena menjadi ayah dari seorang anak yang bukan miliknya. Oh my God, waktu saya dapat, wah kenapa 12 bulan? Pasti ada alasan kenapa 12 bulan. Salah satu alasan adalah, ya ini, memastikan bahwa si gadis tidak hamil. Dan kita tahu setiap gadis yang diiring ke sana harus perawan. Wow. Saudara dengar baik. Kita telah dipertunangkan kepada Kristus laki-laki, yaitu Kristus. Kenapa dia Allah yang cemburu? Karena dia tidak mau orang lain memilikimu. Surat Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, kepunyaan Allah sendiri. Dia tidak mau uang memilikimu. Dia tidak mau posisi mengambil kamu dari dia. Dia nggak mau. Saya baru menyadari sekarang. Setelah saya coba beberapa kali, saya buka dan saya bedah beberapa literatur. Dan saya mulai pahami kenapa 12 bulan.
Ya salah satu alasan adalah memberitahu apakah para wanita itu hamil saat masuk ke harem atau tidak. Gitu. Karena raja tidak mungkin membesarkan yang bukan benihnya dia. Wow. Itu benar itu Bapak Ibu. Benih raja yang akan melanjutkan tahta, bukan benih orang lain. Makanya saya mau bilang buat saudara hari ini, waktu kamu percaya Yesus, waktu kenal raja di atas segala raja, dia nggak mau benih asing yang berkuasa, bos. Gereja. Wow. Yang berikut, minyak dan parfum diperlukan karena tubuh pria dan wanita di negara-negara panas itu menghasilkan aroma yang buruk. Jika tidak dirawat dan dikualifikasikan oleh seni, artinya gini, mereka perlu mendapatkan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian dalam melayani raja. Melayani raja itu perlu pendidikan khusus. Anda nggak bisa sembarangan. Kalau raja nggak panggil Anda nggak bisa datang sembarangan. Hukumnya mati. Dan Esther mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita tidak bisa bertemu raja tanpa pengetahuan yang benar. Kita ketemu Tuhan harus punya pengetahuan yang benar. Pengenalan Allah yang benar. Dengar baik saudaraku, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti dia baik. Nah, dengan persiapan yang demikian, dari Esther pasal 2 ayat 12 tadi, dengan persiapan yang demikian luar biasa itu, setiap wanita muda menghadap raja, kedengarannya luar biasa. Gitu. 1 tahun perawatan. 1 tahun perawatan. Namun nasib para perempuan ini juga harus dipertimbangkan. 1 malam bersama raja. Jika raja memilih 1 dari 127 lainnya untuk menjadi ratunya, wow, berarti 126 perempuan yang kalah, mereka akan dikirim kemana? Ke itu balai perempuan tempat mereka tinggal sebagai istri atau selir raja. Tetapi jarang jika pernah melihat situasi seperti itu. Kita jarang ketemu itu. Nah, tapi baik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang 127 di situ? Karena wilayah yang dikuasai Ahasiweros 127 wilayah, daerah, kekuasaan. Masing-masing anak-anak gadis dikirim satu-satu, kurang lebih sudah 127. Bahkan beberapa penterjemah bilang ada kurang lebih ada 400 yang dikirim. 400 anak-anak muda. Maksudnya wanita-wanita muda, para gadis. Nah, ini menariknya di mana Bapak Ibu lihat? Dari mereka semua yang ikut dalam konteks kontestan ini, mereka dipilih cuma 1 yang jadi ratu. Selebihnya yang lain akan kembali ke yang namanya harem itu, balai perempuan. Nah, dan mereka tidak pernah bebas menikah dengan pria lain. Pada dasarnya hidup sebagai janda abadi. Wow. Ini berat Bapak Ibu, bayangin coba. Nah, itu ketentuan raja. Wow. Dan mereka tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Karena itu udah punya raja. Esther jadi ratu di situ. Itu keren banget. Tuhan itu bermain cantik, bos. Tuhan itu bermain cantik. Kisah Esther yang luar biasa ini bukanlah suatu kebetulan. Itu bukan hanya karena keberuntungan atau ketampanan, kecantikan
atau kepribadian Ester yang cemerlang. Tetapi Tuhan punya rencana, dan Ester adalah bagian dari rencana Tuhan. Keren banget Tuhan. Tuhan kalau bermain cantik banget. Mazmur 75 ayat 6 dan 7 mengatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Wow. Jadi begini Bapak Ibu, sering saya katakan, tidak usah cemburu dengan karunia orang lain. Tidak usah cemburu dengan pendapatan orang lain. Tidak usah cemburu dengan talenta, karunia, kapasitas. Nggak usah cemburu, tenang aja. Gitu. Mengucap syukur dengan apa yang ada di tanganmu. Karena dari sana mujizat itu datang. Buli-buli berisi minyak ada di tangan perempuan itu nggak jadi apa-apa. Tapi karena Elia bertanya, itu sama dengan apa? Elia mengeluarkan apa yang dia punya. Elia sedang memberitahu kepada perempuan janda itu, jangan remehkan kata kecuali itu. Kecuali buli-buli berisi minyak. Itu mujizat di situ. Jangan kamu lirik orang lain punya. Jangan. Itu mujizat itu. Minyak isi berbuli minyak dalam buli-buli kecil itu mujizat di situ. Jangan kamu lirik yang lain, jangan. Di situ. Itu sudah. Itu mujizat di situ. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Ester cemerlang dan Tuhan punya rencana baik. Setiap kita memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan memiliki tujuan untuk masing-masing kita. Ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Mungkin tujuan besar atau tujuan kecil, tetapi Tuhan punya alasan kenapa Dia percayakan hal itu kepadamu. Mengucap syukur dengan apa yang ada di tanganmu. Kalau hari ini kamu sedang bergumul, please, jangan menyalahkan Tuhan. Dia lebih tahu dari Anda. Dengar baik. Dia bukan si tahu, Dia maha tahu. Kisah Ester juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan rencananya Tuhan dapat menggunakan kejahatan manusia. Dan Dia pakai itu menjadi kebaikan. Keren banget Bapak Ibu. Wow. Kalau Bapak Ibu belajar tadi dan baca tadi, dua orang sida-sida hendak membunuh raja. Mordekai ada di tempat yang tepat. Berada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Mendapatkan keputusan-keputusan tepat, bahkan usulan-usulan yang dipercaya. Mordekai tangkap permufakatan untuk pembunuhan Raja Ahasiweros. Loh, saudara bisa, makanya saya bilang dari awal tadi, saya bilang, Raja Ahasiweros, nafasnya itu ada di tangan Mordekai. Nafas raja ada di tangan dia. Kalau Mordekai tutup mata, tutup kuping dari permufakatan itu, raja mati. Ester tidak akan jadi ratu. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan intervensi dengan cara-cara yang tidak biasa dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang berkorban di luar sana untuk kita. Dari tempat ini, saya respect dan saya menghormati semua orang yang pernah
investasi bagi hidup saya, yang pernah support pelayanan saya, bahkan yang mendoakan saya setiap hari. Tuhan memberkati, Tuhan balas semua yang pernah Bapak Ibu tabur untuk saya dan keluarga. Sampai hari ini ada begitu banyak janda-janda yang SMS saya pribadi, Pak perlu kita doakan apa? Yang ajaibnya para janda, men. Itu bapak-bapak, opa-opa bisa SMS saya, Pak Pendeta, saya perlu mendoakan kamu apa ini? Saudara bisa bayangin, disayangi itu lebih berharga, men. Wow, saya didukung oleh sekian banyak orang. Bagaimana saya bisa berjalan sampai sedemikian jauh? Itu cukup untuk saya melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dengar baik saudaraku, berada di tempat yang tepat. Mordekai ada di pintu gerbang istana raja. Itu tempat yang tepat. Kalau orang salah yang duduk di situ, Ahasiweros mati. Tapi karena Mordekai, orang yang tepat Tuhan kirim dalam waktunya. Dengar baik, skema kekerasan ditampilkan. Dan kita dapati bagaimana Mordekai tangkap pembicaraan mereka. Ahasiweros dalam target pembunuhan. Siapa Ahasiweros? Suami dari Ratu Esther. Oh my goodness. Anda bisa bilang, ini enggak. Oh, makanya saya mau bilang, buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan cemburu dengan orang lain. Kita punya piring nasi beda-beda. Kita punya jubah beda-beda. Kita punya sepatu beda-beda. Kita punya penghasilan beda-beda. Tapi dengar baik. Dengar baik. Tuhan tahu kepada siapa dia harus berkati dan Tuhan tahu kepada siapa dia harus percayakan. Dia tahu. Dengar, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang hendak membunuh Ahasiweros ini adalah orang-orang kunci yang dekat dengan raja. Saudara tahu tugas mereka apa? Menjaga tempat tidur raja. Nah loh. Mereka berjaga-jaga di kamar raja. Jadi mereka tahu Raja Ngorok itu seperti apa? Ya, mereka tahu. Mereka punya tugas jaga itu. Dan mereka ini, Ahasiweros sedang hidup dan dekat dan dijaga oleh orang-orang yang salah. Dengar, saya mau memberitahu kepada setiap kita. Siapapun yang hendak berniat jahat, wow, sebaiknya Anda harus berpikir ulang. Mungkin hari ini kita tidak dapat hukuman. Tapi one day kamu akan ketemu dengan hakim di atas segala hakim. Nah, mereka marah, men. Kemarahan mereka ingin menghabisi yang namanya Esther ini. Tahukah saudara, beberapa literatur yang saya bedah, bahkan para sarjana teolog, memunculkan sebuah pemikiran bahwa mereka berdua yang hendak membunuh raja karena mereka sakit hati dan mereka kecewa dan tidak setuju ketika raja mengambil ratu yang baru. Karena mereka yang mau membunuh raja ini adalah orang-orangnya dari Ratu Wasti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya mau kasih tahu buat saudara. Anda akan selalu hidup dengan orang-orang yang akan kecewa. Anda akan selalu hidup dengan orang-orang yang sakit hati karena keputusan-keputusan kita. Anda akan hidup dengan orang-orang yang tidak tahu bagaimana berperilaku hidup yang benar. Saudara bisa lihat itu? Makanya saya mau mengingatkan Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya.
Dengar, orang yang membenci Yusuf, saudara-saudaranya sendiri. Soalnya para pembenci, kenapa mereka membenci? Karena mereka tidak punya mimpi. Mereka bunuh Yusuf karena mimpi. Karena mimpi Yusuf mereka membunuh. Coba saudara lihat itu. Bukan cuma kasih sayang. Itu salah satu kasih sayang dari Yakub kepada Yusuf. Tapi salah satu ini mereka membunuh adalah Yusuf punya mimpi. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau kamu punya mimpi Tuhan, kalau kamu punya kehendak Allah, kamu punya kebenaran Tuhan, kamu punya hati Tuhan, tidak semua orang suka sama kamu. Waktu kamu hidup benar, waktu kamu berjalan lurus, tidak semua orang suka sama kamu. Percayalah, mereka tidak akan suka sama kamu. Waktu kamu sukses dalam pelayanan, waktu kamu sukses dalam usaha bisnis, tidak semua orang suka mendengarnya. Bahkan kalau boleh besok kamu mati. Coba saudara lihat, saudara-saudara Yusuf, benci dan iri sama dia. Makanya mereka berikhtiar lempar dia ke Mesir. Saudara dengar. Dan mereka melakukan itu. Dan mereka puas. Dengar baik saudaraku. Yang membedakan kita dengan para pembenci adalah mimpi kita. Kalau kamu punya mimpi Tuhan, bersiaplah untuk tidak disukai oleh orang lain. Sebab tidak semua orang akan menyukai Anda yang berjalan dalam kehendak Allah. Saudara lihat itu baik-baik. Pemerintah yang jujur dan bersih akan selalu dirongrong, ya, ditekan, dibully, ya, difitnah, disebarkan kabar-kabar bohong. Dari mana? Dari mereka yang kehilangan pendapatan-pendapatan curang itu. Saudara bisa bayangin, saudara bisa lihat di dunia. Saudara, ini hal yang benar. Di mana kita duduk menentukan di mana kita akan memerintah. Itu saja. Kamu duduk dengan siapa, Bapak Ibu? Kalau kamu duduk dengan para pencemooh, kamu dihina, kamu dibodoh-bodohin. Dengan siapa kamu duduk? Itu Bapak Ibu. Dengan siapa kamu duduk menentukan di mana kita akan memerintah. Ester di bawah pengawasan Mordekai. Sebelum Ester jadi ratu, Mordekai sudah ada. Dan sering duduk di situ. Di istana raja, dia terbiasa dengan orang-orang dalam. Jadi istana bukan hal yang baru buat Mordekai. Tapi identitas dari Ester disembunyikan. Ini sedap ini. Keren banget ini. Saudara, saya mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Di mana kita duduk, dengan siapa kita duduk, menentukan di mana kita akan memerintah. Apa yang kamu lakukan sekarang, selama itu untuk kepentingan Tuhan, lakukan terus bagian saudara di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mulai dan telah mempersiapkan orang-orangnya dan menempatkan mereka pada posisi jauh sebelum mereka dibutuhkan. Wow. Tuhan sudah taruh Mordekai sebelum Ester menjadi raja. Dia sudah taruh di sana. Dia sudah persiapkan semuanya. Tujuannya siapa? Jadi penasehat Ester itu Mordekai. Keren banget Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak sedang dalam urusan untuk mengejar ketertinggalan. Dia komit terhadap apa yang telah dia tanam dalam seseorang. Dan setiap individu memiliki potensi terbaik Tuhan. Dengar, Ester bukan cuma menampilkan kecantikan.
tapi dia dapat dipercaya. Mordekai berkata, sembunyikan identitas kamu. Jangan beritahu sampai pada waktunya. Baru kamu beritahu siapa kamu sebenarnya. Saudara dengar baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ester tidak bicara tentang latar belakangnya dia. Soalnya bayangin coba, budak Ibrani jadi ratu di Persia. Dicatat dalam sejarah, men. Wow. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itulah yang membuat 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan itu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Makanya Mordekai panggil Ester, Ester beritahu sama suamimu itu. Mereka mau bunuh dia. Nama ini, posisi ini. Waduh itu. Hati-hati. Waduh. Dan kesimpulan akhir. Mereka disulakan. Di sebuah tiang. Itu kematian yang mengerikan Bapak Ibu. Sebuah pasak runcing ditancapkan di tanah. Dan pelakunya diambil, ditusukkan pada ujung yang runcing, kemudian ditarik ke bawah dengan kedua kakinya hingga pasak yang masuk ke dasar melewati tubuh dan keluar melalui leher. Mamma mia, udah seperti sate. Saudara bisa bayangin coba. Nanti kita akan bahas bukan di episode berikut. Bagaimana Haman merencanakan kejahatan buat Mordekai. Apa yang iblis rencanakan, iblis juga yang kena. Gitu. Dia masuk di dalam jebakan dia sendiri. Itu yang saya bilang, Tuhan bermain cantik. Dia bermain di belakang layar. Gitu. God's time is always the right time. Allah selalu punya waktu yang tepat. Dan menurut kita, nggak mungkin. No. Tuhan tetap punya cara yang terbaik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hormatilah sesama, kasihilah saudaramu, takut akan Tuhan, respect raja. Wow. Tuhan menempatkan Mordekai di posisi pemerintahan ini. Dan dia berada di tempat yang tepat. Dan menggagalkan rencana pembunuhan raja. Tuhan masuk dalam sejarah ini. Waduh. Aduh, keren banget Tuhan. Saudara dengar baik. Saya mau mengingatkan setiap kita. Kalau pintu belum dibuka, jangan paksa. Kamu yang bakalan rusak. Kalau pintu masih ditutup, jangan paksa dibuka. Sebab itu berbahaya bagi kamu. Kalau pintu dibuka, itu hati-hati. Itu hati-hati. Hati-hati. Kalau pintu sudah dibuka, kamu masuk. Berarti itu Tuhan punya perkenanan. Tapi kalau kalau Anda dan saya terlihat pintu itu masih tertutup, jangan paksa untuk membuka. Jangan paksa, bos. Abraham adalah bukti dan menjadi sejarah sampai hari ini. Kejadian pasal 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dan masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkannya sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, menariknya mana? Pertumbuhan Ismail dan Ishak bersamaan. Mereka kurang lebih beda 13 tahun. Nah, lihat. Bertambah di ayat 8. Bertambahlah besar anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Mereka berdua main, adik kakak ya. Oke. Nah,
Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Waduh, adik kakak dipisah, beda mama. Waduh, ini satu papa ini. Nah, itu yang saya bilang. Tunggu waktu Tuhan. Kalau pintu belum buka, jangan kamu paksa. Tuhan berjanji, Sarai, you bakalan punya anak, Sarah. Tunggu lama-lama. Sarah ya. Saya sebut saya Sarah otak pendek kan. Itu ada Hagar. Hampiri aja. Hamil, men. Oke. Dan kita dapati, sampai hari ini sejarah membuktikan. Berantem terus, konflik. Makanya saya mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Jangan paksa apa yang belum Tuhan buka. Kalau kamu paksa, itu akan bikin rusak kamu sendiri. Dan bikin rusak generasi berikut. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini yang saya bilang, waktu Tuhan. Tuhan tahu kapan Yesus dikirim. Dia tahu itu. Dia tahu, bos. Dia tahu. Dan waktu Yesus lahir, persiapannya keren banget. Waduh. Keren banget. Nah, kisah para rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan. Menantikan itu sama dengan menunggu janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Artinya gini, tunggu Roh Kudus. Di ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Menunggu waktu Tuhan. Tuhan bilang, oke, sebentar saya pergi saya terangkat ini. Tapi tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Menunggu itu tidak enak, Bapak Ibu. Menantikan itu tidak enak. Tidak enak, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tahu persis siapa yang menjanjikan, kamu harus belajar percaya. Kita harus belajar percaya, Bapak Ibu. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita belajar mempercayai Tuhan. Itu tidak gampang, bos. Kenapa? Karena kita mau semuanya instan. Nggak ada pakai istilah menunggu. Dapatkah kita memikirkan saat ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat untuk melayani? Bisa nggak kita berpikir itu? Kenapa saudara ada sekarang? Sekarang kenapa Anda ada? Berarti ada agenda Tuhan buat kita. Belajar mempercayai Tuhan. Tidak gampang. Tapi janjinya itu pasti. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Dan ingat baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu. Di mana kamu duduk, disitulah menentukan di mana kamu akan memerintah. Kita semua orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan kita punya tujuan Tuhan tentunya. Belajarlah melihat bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik.
Tuhan memberkati semua kita Bapak Ibu. Halo Ibu Deborah Rachel, Marsha apa kabar? Waduh, thank you. Ibu Agustina Mase, Tuhan memberkati. Salam hormat buat Bapak Pendeta di rumah. Bapak Pendeta Opa Franz Kairupan, Tuhan berkati. Ibu Salina Laberi, Ibu Elinda Lisapali, ya. Anse Tan dan Semi Tita Hena, Tuhan berkati. Jemeke Amahoru, Tuhan memberkati. Maju terus. Ibu Na apa kabar? Bapak Abraham Immanuel dan Yeni Tahapari, Ibu Molit Palit, sukacita Tuhan jadi bagian hidup kita terus. Bahkan Oma Ivin Papilaya, Ibu Monik Telehala, Tuhan memberkati, maju terus dalam Tuhan. Wow. Amin. Nah, Ibu Fani Lawalata, Tuhan memberkati, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat dan teruslah memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan masing-masing kita. Ingat baik Bapak Ibu, pemenang yang baik, dia tidak menjanjikan kemenangan besok, tapi dia menjanjikan hari ini persiapan lebih baik untuk menghadapi kemenangan besok. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Titar Sole? Aduh, Ibu Titar Sole. Maju terus Bapak Ibu, maju terus. Haleluya. Baik. Oke. Bapak Tommy Desirat, Tuhan memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, hadapi hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya mundur diri. Sampai jumpa di esok hari. Ibu Dela Sumeru, apa kabar? Aduh, Ibu Dela. Bagaimana Ibu Dela? Sudah makan ikan kuah kuning kah? Waduh, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk beberapa dari Anda yang telah mengirim beberapa pesan kepada kita. Oke, doakan saya Pak Pendeta. Oke. Nah, baik. Ibu Nina Hurulean, ya. Tuhan memberkati Ibu Nina. Waduh, maju terus. Haleluya. Selmi Devi, apa kabar Nona Manis? Tuhan memberkati. Oke, mantap sekali. Bapak Tommy Desirat, tolong sampaikan salam hormat buat Papa dan Mama di rumah, ya. Bapak Jonathan Heriawan, salam hormat buat Ibu Email yang cantik, luar biasa. Istri yang hebat, ya. Waduh, mantap sekali. Aduh, thank you sudah join bersama dengan kita di sini. Ibu Dodi, apa tuh? Ayami Seba, apa kabar? Ibu Ans Adam, aduh. Jenny Mauren Riri Mase Sahu Silawane. Aduh, nama panjang juga ya, Ibu Jenny Maurene. Ibu Magdalena, Ibu Pendeta, apa kabar Ibu Magdalena? Ibu Gilian Patikawa, waduh, thank you. Ibu Reni Tangkuman dari Sorong, yeay. Yudit Wakano, apa kabar Nona Manis? Aduh, Tuhan memberkati, maju terus bersama dengan Tuhan dan setialah bersama dengan Dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, tangan pengasihan Bapa turun kepada kota di mana kami huni dan tinggal. Tuhan berkati Amerika, Tuhan berkati Indonesia. Damai sejahtera dari Bapa turun menaungi seluruh pergerakan dari bangsa demi bangsa. Tuhan dalam mengatasi bahkan menanggulangi masalah pandemik ini COVID-19. Tuhan tolong berikan hikmat kepada pemerintah kami, berikan hikmat kepada para dokter dan juru rawat. Tuhan, kiranya kekuatan dari Bapa, kesehatan dari Tuhan dianugerahkan atas mereka. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kalau sampai hari ini kami masih bisa ada, kami masih bisa sehat dan kuat, semua karena kemurahan dan kasih Bapa. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Bapa untuk melewati situasi sulit ini. Dan kami tahu benar Bapa, bahwa setiap perjalanan hidup kami,
Tuhan telah menaruh orang-orang yang bakalan menjadi malaikat untuk menolong kami dengan cara yang tidak biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kami dedikasikan seluruh perjalanan hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa memperkatakan kepada beberapa ibu kami, Ibu Ans dan Ibu Imel, kami perkatakan rahim terbuka. Dan Tuhan taruh benih ilahi di sana. Dan tahun depan mereka akan menggendong bayi mereka. Roh Kudus, kami perkatakan Tuhan kepada beberapa dari mereka yang sedang ada di kursi roda. Kami katakan sembuh dan pulih. Beberapa dari mereka juga yang kena COVID-19, kami katakan pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Dan kami terus memperkatakan kehidupan kepada seluruh daerah dan provinsi, kota, bahkan negara yang kami huni. Dan dari dalamnya kami dapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memberkati dan mengurapi Bapa. Untuk Bapak Cak Iwamoni yang posisinya ada di Papua. Tuhan berkati hamba Tuhan ini. Tuhan pakai beliau menjadi penyambung lidah Tuhan kemanapun beliau pergi. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kami dedikasikan seluruh perjalanan hidup kami hanya kepada Bapa di surga. Beri kekuatan, kemampuan, dan kesehatan bagi salah satu keluarga kami yang bermasalah dengan sakit jantung. Tuhan tolong sembuhkan dan jamah. Bahkan Tuhan, tangan yang sama ada dengan hamba-Mu Bapak Jonathan. Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Dan kami perkatakan kesembuhan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan kepada semua saudara-saudara kami yang join dengan program Fendi Menyapa hari ini. Jika ada beberapa dari Anda yang mengalami sakit, kami katakan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dan kami berterima kasih, Tuhan berikan kekuatan buat Ibu Ance Rompis. Tuhan pakai hamba-Mu, dan kiranya sukacita Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan beliau dimanapun beliau berada. Berkati Ibu Ance Rompis dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan anugerahkan yang lebih. Penghiburan dari Bapa diberikan kepada hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa memberkati Tuhan untuk Hensley Grace. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari esok. Melanjutkan pembicaraan kita tentang kitab Ester. Tuhan memberkati. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Yes, mantap. Oh, thank you Ibu Dela Sumeru, apa kabar? Salam for Bapak Ai, Tuhan memberkati. Dan Ibu Edin Matatula Edin, waduh, sukacita Tuhan ya, Tuhan memberkati. Ibu Ike Boham, ya, Tuhan memberkati. Maju terus di dalam kehidupan ini. Wow, sampai jumpa. Salam hormat, merdeka, haleluya.